Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin wa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita masih tetap dengan pembahasan kita, yaitu pembahasan akidah dengan kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Tentunya kita masih berada pada pembahasan tentang Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, qala Muhammad bin Jarir, berkata Muhammad bin Jarir, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari, penulis kitab tafsir, hidup pada tahun 224 Hijriyah sampai 310 Hijriyah. Beliau berkata, tentu yang dimaksud dalam kitab beliau yaitu Sharihus Sunnah, wala qawla fi dhalika indana yajuzu an naqulahu ghaira qawlih. Yani wala qawla apa qaulun? Qaulun. Nah, dibaca dengan bacaan qaulun itu keliru. Qaula. Di sini nafiyatul lil jins. La ini la nafiyatul lil jins. Ya, ini kata apa? Ibnu Malik di dalam Alfiyah, itu mufradan jaa wa ba'dahu intasib, yaitu dinasabkan. Ya. Adapun kalau dalam Al-Ajurumiyah disebutkan dalam bab nawasib, yaitu wa'lam anna nawasiba arba'atu asya'. Begitu Ibnu Jurum berkata dalam Al-Ajurumiyah. Ketahuilah bahwa an-nawasib itu ada 4. Inna wa akhawatuha, yaitu inna dan akhawat-akhawatnya, saudara-saudaranya. Kemudian wala lin nafyi, dan la nafyu, dan walakin walaita wala'alla, lakin laita dan la'alla. Siapa belajar bahasa Arab, belajar nahwu? Ya. Jadi memang ada yang membacanya qaulun, tapi ana di sini menganggap kurang tepat. Yang tepatnya membacanya dengan fathah, la qaula, nafiyatul lil jins. Wala qaula fi dzalika indana yajuzu an naqulahu ghaira qaulih. Jadi kata Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Jarir At-Tabari, bahwa tidak ada satu pendapat pun di dalam permasalahan ini yang ada pada sisi kami yang dapat, ya, atau yang boleh bagi kami untuk
berpendapat dengannya selain daripada pendapat beliau, selain daripada pendapat beliau. Yang dimaksudkan di sini beliau adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimana wa rahimahullah. Idlam yakun lana fihi imamun na'tammu bihi siwah. Karena kami kami tidak mendapatkan dalam permasalahan ini imam yang layak untuk diikuti selain daripada beliau, daripada Imam Ahmad. Wa fihi al-kifayatu wal, di sini apa? Ada sebagian membacanya dengan muqna atau al-maqna. Ya, ada yang membacanya dengan al-muqni, yang lebih tepatnya itu al-muqni. Itu sama-sama berasal dari kata qana'a. Tapi al-maqna itu maknanya yang menutupi atau yang memberi perlindungan. Kalau al-muqni itu maknanya yang meyakinkan, memuaskan. Ya. Dibaca dengan al-muqni. Taib. Kata beliau, nanti antum tanya guru bahasa Arab ya. Kemudian apa? Wa fihi al-kifayatu wal muqni' wa huwa al-imamul muttaba' rahmatullah alaihi wa ridwanahu alaihi. Dan pada pendapatnya Al-Imam Ahmad itu adalah pendapat yang mencukupi dan memuaskan. Wa huwa al-imam al-muttaba' rahmatullah alaihi wa ridwanuhu alaihi. Dan beliau adalah imam yang diikuti, imam yang layak dijadikan sebagai panutan. Semoga rahmat dan keridhaan Allah tercurahkan kepada beliau. Hadhihi alfadhu Muhammad ibn Jarir allati naqaltuha nafsuha ila ma hahuna min kitabil i'tiqad alladhi sannafahu. Kata Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, bahwa ini adalah kalimat-kalimat Ibnu Jarir yang aku nukilkan langsung dari kitab beliau di sini, yaitu kitab beliau, kitab akidah, namanya Sharihus Sunnah, yang ditulis atau disusun langsung oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Baik, ikhwan wa akhwat, ucapan Al-Imam As-Sabuni ini adalah penegasan saja. Ya, beliau ingin memberikan penegasan bahwa pendapat-pendapat atau kalimat-kalimat yang beliau sebutkan sebelumnya, yang dinukilkan itu mempunyai salaf. Ya, pendapat-pendapat yang mempunyai salaf, mempunyai pendahulu dari kalangan para imam-imam yang mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Nah, diantaranya Al-Imam Ibnu Jarir sendiri, itu beliau juga menukilkan pendapat Al-Imam Ahmad rahimana wa rahimahullah. Kalau ditanyakan apa alasan mendasar Al-Imam As-Sabuni menukil ucapan Al-Imam Ibnu Jarir yang disebutkan berulang-ulang berkaitan dengan penukilan Imam Ibnu Jarir terhadap pendapatnya Al-Imam Ahmad rahimana wa rahimahullah di dalam bab ini. Alasan mendasar yang pertama sudah pernah kita sebutkan pada pelajaran-pelajaran yang lalu, bahwa ini menunjukkan bahwa ya merupakan tanggung jawab ilmiah, khususnya di dalam pembahasan agama, itu salah satu metode yang tidak boleh dilupakan adalah ketika membahas Al-Quran dan Sunnah, itu harus kembali kepada pemahaman orang-orang yang selamat, pemahaman orang-orang yang selamat, atau dengan kata lain menggunakan metode ya manhaj salafuna as-salih. Yani setiap mengeluarkan pendapat dalam menafsirkan hadis, mengeluarkan pendapat dalam menafsirkan ayat, itu harus ada pendahulunya. Tidak boleh berasal dari diri sendiri. Ya,
Sehingga orang sekaliber Al-Imam As-Sabuni, siapa yang nggak tahu keilmuan Al-Imam As-Sabuni, itu ketika beliau mengeluarkan pendapat, terkhususnya di dalam permasalahan akidah, itu bukan berasal dari diri beliau, tetapi bahkan beliau menyandarkan apa yang beliau nukil dari kitab Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, kita tahu sendiri kalau bicara tentang Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, maka kita tahu bagaimana umat menerima beliau dengan keilmuan beliau, ya. Beliau mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai keilmuan yang diakui, mempunyai karangan-karangan yang tidak bisa dipungkiri, ya, yang menunjukkan tentang kualitas kealiman dan ketakwaan beliau rahmatullah alaih. Tetapi Al-Imam Ibnu Jarir sendiri ketika dalam mengeluarkan pendapat dalam bab ini bukan berasal dari beliau juga. Beliau juga menukil apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimana wa rahimahallah. Nah, kalau demikian adanya, maka ini merupakan satu metode yang harus kita pelajari, harus diwariskan secara turun-temurun kepada umat ini sampai pada generasi belakangan ini, ya. Sehingga generasi dari umat ini, apalagi orang-orang yang mempunyai disiplin untuk mempelajari agama, memperdalam, ya, pembahasan dan keilmuan di bidang agama, apakah itu akidah, fikih, ya, atau yang lainnya, maka mereka harus menggunakan budaya ini, yaitu budaya apa? Tidak melahirkan hal-hal baru, ya. Tidak melahirkan hal-hal baru, melainkan menyandarkan setiap ilmu itu kepada para pendahulu mereka, kepada para pendahulu mereka. Nah, cukupkan diri dengan yang demikian itu, sebagaimana para salaf telah mencukupkan diri mereka, ya, dengan metode yang demikian. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena disebutkan nanti oleh Al-Imam As-Sabuni berikutnya bahwa Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini sempat difitnah dan sempat dituduh bahwa beliau mempunyai pendapat yang nyeleneh dalam permasalahan akidah, terkhususkan dalam permasalahan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Maka alasan ini disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni dalam kalimat berikut. Kata beliau, qultu wa huwa a'ni Muhammad bin Jarir rahimahullah kada nafa an nafsihi bihadzal fasli alladhi dzakarahu fi kitabihi kullama nusiba ilaihi wa kudhifa bihi min udulin an sabilis sunnah. Kata beliau, aku katakan, yakni Muhammad bin Jarir rahimahullah itu dengan menulis kitab beliau ini, beliau telah menafikan, telah membantah tuduhan dan segala yang disandarkan kepada beliau, ya, dari penyimpangan-penyimpangan daripada jalan yang hak, yaitu penyimpangan dari sunnah. Ya, ini ketika beliau dituduh menyimpang dari sunnah, ketika beliau dituduh bahwa beliau mempunyai pemikiran yang menyimpang dalam Al-Quran adalah kalam Allah, bahwa beliau di dalam kitabnya Sharihus Sunnah itu menjelaskan bagaimana manhaj beliau dan bagaimana akidah beliau. Maka dengan kitab itu cukup untuk menunjukkan, ya, kepada umat bahwa segala tuduhan yang diberikan kepada beliau itu tidak benar. Itu tidak benar. Nah, ini juga satu metode yang sangat bagus sekali, ya. Yaitu apa? Ketika orang-orang yang mereka punya hasad, punya dengki, ya, punya ketidaksukaan terhadap al-haq dan para pembawa kebenaran, para dai dan para ulama yang berdiri di garis terdepan dalam membela dakwah Quran dan sunnah, berdiri pada manhaj salaf, itu sering difitnah, dikatakan ini dan itu, ya. Ada dikatakan mujassimah, ya, dalam bidang akidah, ada yang dikatakan khawarij ketika berhadapan dengan pemerintah, dan seterusnya. Tetapi tuduhan-tuduhan itu semua mental ketika kita hadapkan dengan
karangan-karangan ulama yang mereka tuduh. Kenapa? Karena tergambar dengan jelas, tersebut dengan jelas bagaimana metode dan bagaimana agama serta manhajnya para imam yang mereka tuduh. Ya. Dan ana yakin mereka-mereka yang menuduh ini tidak lain, mereka tidak membaca secara langsung dari kitab-kitab para imam-imam tersebut, melainkan mereka hanya menukil, ya, menukil dari orang yang dinukilkan di mana, di kitab mana, lalu mereka nukil lagi dengan perantara, Tapi mereka tidak melihat langsung kepada sumbernya. Sebab itu ada satu kisah menarik, ya. Itu pernah terjadi di India. Itu disebutkan oleh Al-Alama Dr. Saleh Fauzan di awal-awal pembahasan, bahkan di mukaddimah beliau ketika mensyarah kitab Fadlul Islam, keutamaan Islam, oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Diceritakan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizana wa hafizahullah taala di situ. Dulu ada seorang dai, dia berdagang di India. Dan dia hadir di satu majelis. Nah, majelis itu orang alim, dia mengajar. Tapi orang ini setiap kali dia dalam pelajarannya itu, dia selalu menjelek-jelekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, selalu menghina, ya, dan seterusnya, ya. Maka suatu saat dai ini dia berpikir bagaimana caranya ini untuk menasehati ini syekh. Akhirnya dia bawakan kitab tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana rahimahullah. Itu sudah pernah belajar kitab tauhid. Ada berapa jilid kitab, ada berapa bab? Kurang lebih ada 62 bab dalam kitab tauhid itu, ya. Nah, dia ambil kitab itu, dia sobek sampulnya supaya tidak ada nama pengarangnya, ya. Lalu dia hadiri kajian Syekh India ini. Di akhir daripada itu dia datangi Syekh dan dia katakan, Syekh, tolong saya punya satu kitab ini, barangkali dalam pandangan saya ini kitab bagus, tapi tolong antum lihat ini penulisnya siapa ini, saya tidak tahu nih. Akhirnya Syekh India itu ngambil kitab itu, dia bolak-balik baca, dia lihat. Dia bilang nanti saya lihat dulu, baru saya kasih jawaban. Dia bawa pulang, dia pelajari, dia lihat kitab itu, ya. Dia samakan dengan kitab-kitab cara penulisan yang ada, metode penulisan yang ada di maktabahnya, ya. Persis dengan metode penulisannya Al-Imam Bukhari rahimahullah. Maka dia kembali di majelis. Pada hari berikutnya, ini ditanyakan lagi, Syekh bagaimana, apa sudah ada keterangan? Kata dia, saya yakin ini karangannya Al-Imam Bukhari rahimahullah, ya. Karangannya apa? Al-Imam Bukhari rahimahullah. Akhirnya dia diberitahu, ya Syekh, kitab ini yang antum maksudkan, yang antum katakan karangan Al-Imam Bukhari ini, sesungguhnya ini adalah karangannya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih, ya. Subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi? Sadar dan bertaubat ini Syekh. Dia bertaubat. Nah, ini anak ingin mengatakan di sini pelajaran yang dapat kita petik di sini, bahwa terkadang para penuduh, para pemfitnah itu mereka memfitnah, menuduh, membangun stigma, itu tidak melihat langsung kepada karangan-karangan, ya, dari para a'immah, dari para imam-imam yang mereka tuduh dan mereka fitnah itu. Terkadang dia hanya melalui perantara-perantara kitab yang lain, nukilan-nukilan. Sementara nukilan-nukilan itu ya kadang-kadang sudah dipotong sana, sudah dibuang sini, ya, yang diambil kalimat-kalimat yang sesuai saja dengan keinginan dan kehendak mereka. Nah, begitu pula ketika Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah mendapatkan cobaan yang demikian, beliau melahirkan akidah dan manhaj beliau di dalam kitab beliau Sharihus Sunnah. Nah, bentuk pembelaan Al-Imam As-Sabuni rahimahullah kepada Al-Imam Ibnu Jarir, yaitu Al-Imam As-Sabuni menukilkan langsung dari kitab Al-Imam Ibnu Jarir tentang akidah beliau. Ini merupakan satu bentuk pembelaan Al-Imam As-Sabuni terhadap akidahnya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimana wa rahimahumullah. Nah, kemudian kata
Beliau berikutnya, ya, kata Al-Imam As-Sabuni di sini, qad nafa an nafsihi bihadzal fasli alladhi dzakarahu fi kitabihi kullama nusiba ilaihi wa kudhifa bihi min udulin an sabili sunnah aw mailin ila syai'in minal bid'ah walladhi haqahu an Ahmad radhiyallahu anhu wa ardahu anna al-lafdhiyyata jahmiyatun fasahihun anhu wa inna ma qala dhalika li'anna Jahm wa ashabahu sarrahu bi khalqil Qur'an walladina qalu bil lafzi tadarraju bihi ilal qawli bi khalqil Qur'an wa khafu ahla sunnati fi dhalika az-zaman min as-sarihi bi khalqil Qur'an fa adrajuhu fi hadzal qawli dil labsi li alla yu'addu fi zumrati jahm. Taib. Yani dengan kitab beliau ini Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah menafikan, membantah segala tuduhan yang dilontarkan kepada beliau, ya, berupa tuduhan-tuduhan bahwa beliau telah menyimpang dari jalannya sunnah atau beliau telah condong kepada kebid'ahan, ya. Nah, maka yang beliau nukilkan dari Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Jarir yang beliau nukilkan dari Imam Ahmad rahimana wa rahimahullah ini adalah annal lafdhiyyata jahmiyatun fasahihun anhu, bahwa lafdhiyah, pendapat yang mengatakan lafadzku ini adalah makhluk, itu adalah Jahmiyah, itu adalah pendapatnya Jahmiyah. Nah, walaupun kita ketahui bahwa Jahmiyah itu berpendapat bahwa kalamullah makhluk, ya, mereka mengatakan Al-Quran itu makhlukun. Mereka tidak mengatakan secara terang-terangan bahwa lafzi bil Qur'ani makhlukun, tidak. Mereka hanya mengatakan Al-Quran makhlukun. Tetapi begitu di belakangan hari ada pendapat yang mengatakan lafadzku dengan Al-Quran itu makhluk, Imam Ahmad memvonis mereka bahwa mereka itu Jahmiyah. Begitu. Paham ya, ikhwan? Nah, ini sudah ana singgung pada penjelasan yang lalu. Bahwa penukilan itu adalah sahihun anhu, benar berasal dari Imam Ahmad, kata Al-Imam As-Sabuni. Wa inna maqala dzalika, ya, sesungguhnya beliau mengatakan yang demikian itu, Imam Ahmad mengatakan itu li'anna Jahm wa ashabahu sarrahu bi khalqil Qur'an, karena Jahm bin Safwan dan para pengikutnya itu mereka berpendapat secara terang-terangan mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya. Walladina qalu bil lafzi tadarraju bihi ilal qawli bi khalqil Qur'an. Sementara orang-orang yang mengatakan lafadzku dengan Al-Quran ini makhluk, paham maksudnya, ikhwan? Kalimat ini paham ya? Coba antum paham enggak? Taib. Jadi begini, Imam Ahmad ketika memvonis orang-orang yang mengatakan bahwa lafadzku dengan Al-Quran ini adalah makhluk, ya, Imam Ahmad mengatakan mereka itu Jahmiyah. Kenapa? Padahal Jahmiyah itu mereka berkata Al-Quran makhluk. Mereka tidak mengatakan lafadzku dengan Al-Quran makhluk, tidak. Mereka mengatakan Al-Quran makhluk, ya. Itu Jahm bin Safwan dan orang-orang yang mengikuti beliau terang-terangan mengatakan itu. Tapi orang-orang yang mengatakan lafadzku dengan Al-Quran ini juga dihukumi oleh Imam Ahmad bahwa mereka itu Jahmiyah. Kenapa? Alasannya adalah kalau Jahm bin Safwan dan para pengikutnya itu terang-terangan, tapi orang-orang ini tidak terang-terangan, tapi maksud mereka juga nanti ke sana. Begitu. Maksud mereka juga nanti ke sana, tapi mereka datang dengan cara-cara yang lain. Datang dengan bahasa yang penuh dengan kamuflase. Begitu. Maksud Imam Ahmad rahimahullah. Jadi Imam Ahmad tidak menghukumi kalimat-kalimat dia. Imam Ahmad paham benar. Ini maksud mereka nanti lari ke sini gitu. Ya, paham ya? Maka Imam Ahmad ya udah sekalian nggak usah ikut permainan mereka. Kalau ikut permainan mereka nanti terkecoh. Langsung saja ke akarnya. Ini maksudnya begini nih. Ya, jadi ini sesat antum ini. Nggak usah mutar-mutar sana sini. Gitu. Paham ya? Baik. Begitu maksudnya. Maka kata beliau begini, walladzina qalu bil lafzi tadarraju bihi ilal qawli bi khalqil Qur'an.
orang-orang yang mengatakan lafadzku terhadap Al-Quran itu makhluk, mereka itu nanti membawa atau mereka nanti sampai pada ucapan yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Naam. Wa khafu ahla sunnati fi dzalika zaman min at-tasrih bi khalqil Qur'an fa adrajuhu fi hadzal qawli dzil labsi li alla yu'addu fi zumrati jaham. Alasannya mereka pakai metode itu karena mereka itu waktu itu pada zaman itu khawatir dengan ahlu sunnah yang waktu itu sudah kuat, ahlul hadis yang waktu itu sudah kuat, lalu mereka khawatir terang-terangan, maka mereka menggunakan bahasa-bahasa yang penuh dengan kamuflase karena takut kalau terang-terangan nanti dikatakan pengikut Jaham bin Safwan ya. Jadi masih malu-malu untuk mau mengatakan terang-terangan dia itu pengikut Jaham bin Safwan, jadi dia datang dengan metode yang lain, tapi pada hakikatnya dia menginginkan hal yang sama. Hakikatnya dia menginginkan yang sama. Nah, di sini ada catatan penting ya ikhwan, bahwa ahlul bid'ah itu semua punya metode yang sama seperti ini. Ahlul bid'ah itu punya metode yang sama seperti ini. Maka tidaklah antum dapati para ahlul bid'ah yang muncul sampai menjadi besar itu melainkan pada awalnya dia datang dengan cara-cara yang penuh dengan kamuflase. Dia datang dengan cara-cara yang penuh dengan kamuflase. Kalau ada pendapat-pendapat yang dia menyimpang sampai menjadi besar dan runyam, itu asalnya kalau antum teliti, pasti kalimat-kalimat itu awal munculnya adalah bahasa-bahasanya multitafsir. Begitu juga figur. Kalau figur yang antum dapati dia pembela terhadap kebid'ahan yang luar biasa, kalau antum ikuti riwayatnya, pasti figur itu di awal dia muncul adalah dengan cara-cara yang penuh dengan kamuflase. Sepak terjangnya itu kamuflase. Nanti di akhirnya muncul ya kebid'ahannya yang sesungguhnya. Sebab itu kita ingat kepada ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunnah Al-Barbahari. Itu di awal-awal Al-Imam Al-Barbahari sudah mengatakan begini, bahwa bid'ah itu awal munculnya kecil ya, sampai orang-orang tidak menyadari kalau itu bid'ah. Lalu orang menjadi biasa dengannya, lama-lama menjadi besar sehingga orang yang sudah terlanjur masuk di dalamnya tidak bisa lagi keluar darinya. Kalau ditinggalkan maka orang-orang akan mengatakan bahwa dia telah meninggalkan agama. Padahal awal munculnya kecil. Maka ibarat ungkapan yang paling cocok untuk bid'ah itu bahwa bid'ah dan ahlinya awal datangnya itu seperti percikan api. Seperti percikan api. Tapi kalau percikan api itu dibiarkan, lama-lama dia akan membakar sebuah kota. Dia akan membakar sebuah apa? Sebuah kota. Nah, mafhum ya ikhwan? Maka para ulama dari dulu mereka sangat ketat untuk menjaga kemurnian agama. Maka mereka membuat sejumlah metode untuk menjaga kemurnian agama. Dalam bidang hadis ada metode namanya mustalahul hadis untuk menjaga kemurnian riwayat yang sampai kepada kita, apa itu hadis Nabi atau bukan. Di dalam bidang akidah mereka juga menyebutkan sejumlah metode untuk menerangkan kepada kita bahwa akidah yang disebutkan itu akidah salaf atau bukan. Begitu seterusnya. Adalah dalam rangka apa ya ikhwan? Menjaga kemurnian agama. Salah satu metode mereka dalam menjaga kemurnian agama itu, mereka selalu memadamkan benih-benih kerusakan dalam agama sejak awal muncul. Sejak awal muncul. Mereka tidak membiarkan benih kerusakan, benih penyimpangan itu tumbuh menjadi besar, baru mereka sibuk untuk melakukan bantahan-bantahan. Tidak. Itu membuang-buang waktu dan memberikan ruang kepada para penyimpang untuk leluasa. Tetapi sejak awal baru mau muncul, itu para ulama sudah memadamkan dia. Sudah memadamkan dia. Dari mana kita katakan itu? Ya dari sini. Dari sini. Salah satu buktinya adalah ini, perjalanan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Yaitu apa? Sisi pendalilannya, ketika orang-orang mau berkamuflase dengan cara-cara lain yang mengatakan lafadzku dengan Al-Quran ini adalah makhluk, itu kan bahasa kamuflase. Tapi Imam Ahmad sudah mengerti tujuannya nanti menyimpang. Ya sudah, dimatikan sekalian. Ini Jahmiyah, ini Jaham bin Safwan pengikutnya. Sudah. Sehingga tidak ada ruang bagi mereka. Tidak ada ruang bagi mereka. Mafhum ya ikhwan? Maka di sini kita katakan ulama itu mempunyai pandangan yang jauh ke depan, beda dengan kita para penuntut ilmu. Sebab itu untuk mengambil keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, kembali kepada ulama. Terkadang mungkin kita tahu tentang nas, tapi pandangan kita tidak sejauh pandangannya para ulama. Ya, maka
kembalikan, minta nasihat kepada orang alim. Karena hal yang kita mungkin lihatnya cuma sehari 2 hari ke depan, tapi orang alim melihatnya 10 tahun, 15 tahun ke depan. Jauh. Ya. Sehingga kembali kepada kibar para ulama itu adalah yang baik. Maka dari itu keberkahan itu ada pada kibarnya ulama. Ya, ketika orang-orang masih mengambil ilmu dari kibar-kibar, dari orang-orang besar dalam dakwah ini, mereka akan selamat. Tapi ketika mereka kembali kepada sigar, para orang-orang asagir, orang-orang kecil kerdil, ya, maka disitulah akan terjadi kerusakan-kerusakan. Secara nas mungkin mereka juga paham, tapi pandangan dan pengalaman mereka belum sejauh apa yang dimiliki oleh para kibar. Ya, nah, mafhum ya ikhwan? Paham sampai di sini? Nah, ini yang ingin ana sampaikan. Taib. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, alladzina hum sayatinal insi yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya, mereka para pengikut Jaham bin Safwan itu dan orang-orang yang berjalan di manhaj mereka itu adalah syaitan-syaitan dari kalangan manusia yang sebagian di antara mereka membisikkan kepada sebagian yang lainnya perkataan-perkataan yang indah untuk menipu. Nah, jadi di sini Al-Imam As-Sabuni menyematkan istilah kepada orang-orang yang menyimpang ini dengan syaitan dari jenis manusia. Syaitan dari jenis manusia. Ya, ini kalau kita lihat mungkin bahwa kalau pakai perasaan, masa orang disebut syaitan? Ini boleh, ini kasar sekali ucapannya ya. Nah, kalau pakai perasaan, kemudian mana dalilnya? Ini kalau kata-kata yang tidak sopan. Maka kita katakan ini ada dalilnya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan demikianlah kami jadikan kepada setiap nabi itu musuh dari syayatinal jinni wal ins, ya, setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Kalau begitu anak tanya, apa itu setan ya ikhwan? Apa itu syaitan? Apa itu syaitan? Ya, syaitan itu kullu ma kharaja, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, kullu ma kharada an nadhirihi bisyarr. Ya, segala sesuatu yang keluar dari tabiatnya dengan membawa kejelekan itu syaitan. Maka syaitan bisa dari kalangan manusia, syaitan bisa dari kalangan jin, ya, begitu. Ya, kalau dia keluar dari tabiat fitrahnya membawa kejelekan, maka itu syaitan. Ya, maka orang yang menyimpang disematkan kepada mereka nama syaitan itu tidak salah. Ya, tidak salah. Ya, nah, tidak dianggap sebagai sikap yang berlebihan, dan itu dikenal di kalangan para ulama, Sebab itu Al-Imam As-Sabuni di sini mengatakan alladzina hum syayatinal insi yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Fadzakaru hadzal lafdha wa aradu bihi anna al-Qur'ana bilafdina makhluqun walidzalika sammahum Ahmad Jahmiyah. Wa hukiya anhu aidan annahu qala al-lafdhiyatu syarrun minal jahmiyah. Jadi mereka ya menyebutkan lafaz bahwa lafazku dengan Al-Qur'an ini adalah makhluk, ya. Yang mereka inginkan annal Qur'ana bilafdina makhlukun, bahwa Al-Qur'an dengan lafaz kita itu adalah makhluk, itu hanyalah kamuflase saja. Sehingga fadzalika sammahum Ahmad Jahmiyah. Sebab itu Ahmad bin Hanbal rahimahullah menamakan mereka Jahmiyah. Wa hukiya anhu aidan annahu qala, dan diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa beliau pernah berkata, al-lafdhiyah syarrun minal jahmiyah. Orang-orang yang berpendapat dengan pendapat lafdhiyah, yaitu lafadzku adalah makhluk, itu lebih buruk daripada Jahmiyah. Kalau Jahmiyah mengatakan Al-Quran makhluk, itu buruk. Tapi kalau ada yang mengatakan lafadzku dengan Al-Quran adalah makhluk, lebih buruk lagi. Ya, nah, sisi lebih buruknya di mana? Ya, sisi lebih buruknya itu adalah karena orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk itu terang-terangan. Jadi diketahui sesuatu yang terang-terangan tentu tidak lebih buruk dari sesuatu yang sembunyi-sembunyi. Yang sembunyi-sembunyi melakukan makar sembunyi-sembunyi itu lebih parah, lebih dahsyat. Ya.
Nah, sehingga orang yang mengatakan lafadzku dengan Al-Quran, lafadz kami terhadap Al-Quran itu makhluk, ini lebih buruk karena mereka menggunakan tipu daya yang orang-orang awam jarang untuk mengetahuinya. Tapi kalau dia langsung mengatakan Al-Quran itu makhluk, orang awam juga tahu ini menyimpang, menyelisih manhaj salaf. Tapi kalau dia datang dengan metode-metode, cara-cara yang penuh dengan kamuflase, maka orang banyak akan tertipu. Oleh sebab itu, orang yang menggunakan cara-cara kamuflase itu lebih buruk daripada orang yang terang-terangan. Daripada orang yang apa? Terang-terangan. Mafhum ya ikhwan? Nah, sehingga kalau kita katakan begini, sisi-sisi kerusakan terhadap agama, jika dibandingkan antara orang kafir dan ahlul bid'ah, mana yang lebih bahaya? Ahlul bid'ah. Kalau orang kafir, seluruh kaum muslimin sudah tahu dengan kekafirannya. Mereka enggak peduli apa yang diucapkan olehnya. Mereka tidak ambil manfaat dari ucapan-ucapan orang kafir terhadap agama. Karena mereka tahu itu kekafiran, tidak ada gunanya. Tapi kalau ahlul bid'ah, dia muslim, apalagi kalau dia rajin ibadah, maka orang akan apa? Terjebak dan tertipu dengan caranya. Maka dari sisi kerusakan, orang seperti ini lebih merusak daripada orang yang terang-terangan. Mafhum ya ikhwan? Maka dari itu dalam manhaj ahlu sunnah, manhaj salaf, itu mereka sangat mewaspadai beberapa perkara yang bahaya yang datang dengan bentuk talbis, yaitu pertama fitnah hizbiyah. Fitnah kekelompokan itu lebih bahaya. Kenapa? Karena hizbiyah membawa sejumlah kerusakan. Hizbiyah nanti larinya kepada takfiri, larinya kepada khawarij, larinya kepada harakiyah, larinya ke macam-macam. Rusaklah agama ini. Maka fitnah ini fitnah yang paling bahaya daripada fitnah terang-terangan. Maka para ulama dalam menjaga manhaj, mereka selalu membantah setiap bentuk penyimpangan. Nanti orang awam mengatakan begini, lah ada banyak orang kafir, kenapa enggak dibantah? Kenapa sibuk bantah yang ini? Ya, begitu. Maka kita katakan bahaya ini lebih bahaya terhadap agama daripada orang-orang yang jelas kekafirannya. Ya, nah, liberalisme lebih bahaya daripada orang yang jelas dengan kekafirannya. Ya, begitu pula filsafat lebih bahaya daripada orang yang jelas dengan kekafirannya. Kenapa? Karena dia datang dengan apa? Cara-cara yang penuh dengan kamuflase. Naam. Baik. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni, wa amma ma hakahu Muhammad bin Jarir an Ahmad anna man qala lafzi bil Qur'ani ghairu makhluqin fa huwa mubtadi'. Wa inna ma arada bihi anna salafas salih min ahli sunnati lam yatakallamu fi babil lafzi wa lam yuhwijhumul halu ilaihi wa inna ma hadatsal kalamu fil lafzi min ahli ta'ammuk wa dhawil humqi alladzina atau bil muhdatsat wa bahathu amma nuhu anhu minad dalalat wa damimil maqalat. Naam. Adapun Muhammad bin Jarir atau Imam Ibnu Jarir menukilkan dari Imam Ahmad bahwa beliau berkata, orang-orang yang mengatakan lafadzku dengan terhadap Al-Quran itu bukan makhluk adalah mubtadi'. Dia mubtadi'. Jadi begini, di sini kan ada dua. Lafdiyah ini ada dua. Pertama mengatakan begini, pelafatku dengan Al-Quran, pelafatanku dengan Al-Quran itu makhluk. Ini satu. Ini jelas Jahmiyah, karena yang dia maksudkan hakikatnya ingin mengatakan Al-Quran itu makhluk. Paham ya? Yang kedua, dia mengatakan begini, pelafatanku dengan Al-Quran itu bukan makhluk. Pertama dia katakan lafadzku dengan Al-Quran makhluk, ini Jahmiyah. Yang kedua dia katakan lafadzku terhadap Al-Quran itu bukan makhluk. Sepintas benar nggak nih? Tapi kata Imam Ahmad ini mubtadi. Ini mubtadi. Kenapa dia dikatakan mubtadi? Alasan mendasarnya adalah, perhatikan di sini, wa inna ma arada bihi anna salafas salih anna salafas salihina min ahli sunnah lam yatakallamu fi babi lafzi. Karena yang dia inginkan dengan kalimat yang Imam Ahmad inginkan itu, Imam Ahmad katakan dia itu mubtadi, itu alasan mendasarnya karena salafus saleh tidak berbicara dalam bab lafaz. Ya, para salafus saleh tidak pernah berbicara dalam bab lafaz.
Mereka berbicara begini, kata mereka, Al-Quran kalamullah gairu makhlukin. Sudah, titik di situ, tidak usah bahas kemana-kemana. Sehingga kalau Anda membuat metode baru yang tidak dikatakan oleh para salaf, mubtadi. Begitu. Paham maksudnya? Jadi alasan Imam Ahmad mengatakan orang yang bicara dalam bab lafaz itu mubtadi. Kalau dia mengatakan lafadzku dengan Al-Quran itu bukan makhluk, mubtadi. Kalau dia katakan lafadzku terhadap Al-Quran itu makhluk, Jahmiyah. Iya. Alasan mendasar Jahmiyah ya sudah jelas, karena maksudnya pasti Al-Quran makhluk. Tapi alasan mendasar yang mengatakan lafadzku terhadap Al-Quran bukan makhluk, alasannya apa? Kok dia dikatakan mubtadi? Alasannya dia mendatangkan metode baru yang para salaf tidak katakan. Itu alasannya. Dia berbicara dalam bab yang para salaf tidak berbicara padanya. Mafhum ya ikhwan? Maka hari ini kalau ada orang-orang yang menggunakan metode-metode baru yang belum dikenal, kalau mereka hidup di zaman Imam Ahmad, ya mungkin Imam Ahmad mengatakan mubtadi. Ya. Karena metodenya nggak dikenal dalam metode salaf. Mafhum ya ikhwan? Maka di sini ada catatan penting. Metode di dalam dakwah salaf itu juga tauqifiyah. Metode dalam dakwah salaf itu tauqifiyah. Kenapa tauqifiyah? Karena seandainya manusia boleh mengarang metode secara bebas, maka orang yang paling berhak untuk mengarang metode secara bebas pertama kali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika para pembesar-pembesar Quraisy berkata kepada Nabi, ij'al lana majlisan akhar, buatkan kepada kami satu majelis khusus, ya, natafaham, supaya kami bisa saling memahami. Dalam majelis itu tidak boleh ada Bilal bin Rabah, tidak boleh ada Salman Al-Farisi, tidak boleh ada orang-orang rendahan. Cukup kami saja, pembesar-pembesar saja dengan engkau. Kami buat satu majelis khusus, lalu kami diskusi apa yang kau mau dan apa yang kita mau. Nabi berambisi, Nabi sangat ingin supaya mereka mau masuk Islam. Hampir Nabi buat majelis khusus, tapi ayat turun untuk melarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mau dibuat oleh Nabi itu metode apa bukan? Hah? Metode. Yang mau dibuat oleh Nabi metode. Tapi apa? Allah tidak restui metode itu. Allah turunkan ayat untuk melarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat metode yang demikian. Maka dari sini para ulama mengatakan kepada kita seperti Al-Allamah Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhallah dalam kitabnya Syarah Masail Jahiliyah, beliau ketika membahas masalah yang berkaitan dengan ini, beliau mengatakan metode dakwah itu juga tauqifiyah. Bukti konkretnya juga di sini, bukan hanya ini perkara baru yang datang dari Al-Imam Syekh Shalih Fauzan, tapi ternyata ada contohnya dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan orang yang berbicara dalam lafaz mengatakan lafazku dengan Al-Quran itu bukan makhluk. Imam Ahmad katakan mubtadi. Alasan mendasarnya apa? Dia telah mendatangkan satu metode yang para salaf tidak mendatangkannya. Paham ya ikhwan? Mafhum sampai di situ? Bisa dimengerti babnya? Bisa ya? Nah, jadi dakwah salaf ini ketat. Dakwah salaf ini ketat ya ikhwan. Dia tidak terlalu longgar seenak-enaknya kita. Ya. Dan dia juga tidak terlalu jumud. Dia tidak jumud, dia wasat. Dia berada di pertengahan. Tapi jangan menimbulkan hal-hal baru, membuat metode-metode baru yang tidak dikenal dalam perjalanan para salafun as-salih. Ya. Nah, baik. Sampai di sini bisa dipahami? Kemudian beliau mengatakan bahwasanya ya, para salaf tidak berbicara dalam bab tersebut. Para salaf menganggap bahwa itu belum butuh untuk berkata tentangnya, ya. Alladzina atau bil muhdatsat, orang-orang yang mendatangkan perkara-perkara baru, wa bahatsu amma, lalu mereka membahas tentang hal-hal yang nuhu anhu minad dalalat wa damimil malaqat. Mereka membahas tentang hal-hal yang dilarang daripada hal-hal yang sesat dan tercela, dari narasi-narasi yang tercela, stigma-stigma yang mereka bangun untuk mengokohkan kebid'ahan dan penyimpangan mereka itu mereka mendatangkan hal-hal baru yang para salaf tidak melakukannya. Maka mereka dikatakan, Imam Ahmad mengatakan dia itu mubtadi. Itu alasan yang paling mendasarnya. Itu alasan yang paling mendasar. Taib. Sampai di sini mafhum ya ikhwan? Taib. Ada beberapa kalimat berikut yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sabuni ini.
Ana harapkan antum baca terjemahannya saja, insya Allah bisa paham, tidak perlu dijelaskan lagi, supaya karena penjelasannya juga nanti sama dengan yang sudah ana jelaskan, tapi cukup antum baca di terjemahan supaya insya Allah taala pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab istiwa'ullahi ala arsyih, yaitu bersemayamnya Allah subhanahu wa ta'ala di arsh. Taib. Ilahuna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.